Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Saat itu, Jinwo langsung menghampiri meja staf di depan komputer. Ini toko perhiasannya, sepertinya ada sesuatu di belakang. Coba perbesar layarnya. Baik, layar pun diperbesar. Dalam rekaman itu terlihat jelas, sebuah pisau berada di tangan perampok. Dalam hati Jinwo bergumam, itu, pisau, kan? Di sisi lain, Taeseok berlari sekuat tenaga sambil menggenggam walkie-talkie. Nomor 217, saya akan tiba di lokasi sekitar 2 menit lagi. Saat ini saya sedang berlari menuju lokasi. Dari ruang kontrol, kepala pusat langsung memberi perintah. Nomor 217, perampok terdeteksi berada di dalam toko. Segera ke sana dan amankan dia. Mendengar itu, Jinwo langsung menoleh tajam. Pak Kepala Pusat, tadi Anda bilang, amankan, kan? Anda sendiri sudah lihat kalau dia membawa pisau. Kepala Pusat menatapnya dingin. Jadi maksudmu kita biarkan dia kabur? Semua sudah terlihat jelas dari ruang kontrol. Masa kita hanya diam menunggu polisi? Jinwo menahan emosinya. Pak, apa Anda lupa? Baru sebulan lalu, rekan kita tewas karena situasi seperti ini. Saat itu juga Anda memaksa kami menangkap pelaku. Kepala Pusat menjawab tanpa ragu. Karena itu kalian digaji tinggi. Kenapa kami merekrut mantan pasukan khusus? Itu supaya kalian bisa menangkap penjahat. Dalam hati Jinwo bergumam. Sialan, jadi kami ini cuma alat baginya. Sementara itu, Kepala Pusat kembali berbicara melalui radio. Nomor 217, siapa namamu? Cepat, kenapa lama sekali? Taeseok menjawab sambil terengah. Nomor 217, petugas Kim Taeseok. Saya akan tiba dalam 1 menit. Dalam hati Jinwo langsung tersentak. Kim Taeseok, dia disuruh menangkap perampok itu. Dan seketika, ingatannya kembali ke 1 bulan yang lalu. Nomor 217, ada penyusup di ATM Bank Baidong nomor 423. Segera bergerak ke lokasi. Nomor 215 juga menyusul. Saat itu, Jinwo menjawab. Nomor 216 akan tiba dalam 3 menit. Petugas lain berkata, nomor 215 juga menuju lokasi. Kirimkan rekaman CCTV. Baik, segera saya kirim. Tak lama kemudian, seseorang melihat rekaman itu. Apa itu? Dia membawa senjata tajam. Ia langsung menelepon. Kak Jinwo, kamu sudah di jalan. Tunggu aku, kita berangkat bareng. Kalau sendiri bahaya. Namun Jinwo menjawab santai. Bahaya apanya? Katanya kamu mantan pasukan khusus. Kalau kita berhasil, ini bisa jadi bahan promosi. Ayo cepat ke sini. Siapa yang tangkap duluan, dia dapat promosi. Ah, Kak, tunggu dulu. Beberapa saat kemudian, Jinwo tiba di lokasi. Di sini ia melihat seorang perampok sedang membobol ATM. Alarm langsung berbunyi. Perampok itu panik. Sial, kenapa mereka cepat sekali? Dalam hati Jinwo berpikir. Sendirian, masih bisa aku lawan. Perampok itu langsung menyerang dengan senjata. Sial, namun serangan itu meleset. Jinwo menghindar, lalu menendang kaki lawannya, memukul senjata dengan tongkat hingga terjatuh, dan memutar tangannya ke belakang hingga menjatuhkannya. Kalau bergerak, kau akan terluka. Diam, perampok itu meronta. Lepasin aku. Saat itu, rekannya datang. Jinwo berkata, sudah beres kok, baru datang. Namun tiba-tiba, Kak, di belakangmu, seorang perampok lain muncul dari belakang dengan pisau. Seketika, rekannya mendorong Jinwo. Pisau itu menancap, bukan ke Jinwo, melainkan ke rekannya. Perampok itu mendengus. Sial, mereka datang berdua. Rekan Jinwo yang terluka berkata lemah. Kak, cepat mundur, tunggu polisi. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar. Perampok pun kabur. Kembali ke masa sekarang. Suara Kepala Pusat kembali terdengar tajam di radio. Nomor 217. Belum sampai juga. Hei, brengsek. Nanti perampoknya kabur. Suasana menegang. Tiba-tiba, Jinwo langsung merampas walkie-talkie dari tangan Kepala Pusat. Hei, aku ini yang memimpin di TKP. Kenapa kau ikut campur? Teriak Kepala Pusat dengan marah. Namun Jinwo tidak menggubrisnya. Dengan nada tegas, ia berkata, Kim Taeseok, jangan masuk sendirian. Kalau sudah sampai lokasi, tunggu tim bantuan datang. Tetap di situ, bertahan sampai polisi datang. Paham? Di sisi lain, Taeseok sudah berdiri tepat di depan toko. Melalui walkie-talkie ia melaporkan. Nomor 217 sudah tiba di lokasi. Saya akan langsung menghadang jalur kabur pelaku. Mendengar itu, Jinwo langsung berteriak. Woi, kau nggak dengar omonganku? Tunggu sampai Dohun datang. Jangan lakukan apapun sebelum polisi datang. Pokoknya diam saja, brengsek. Namun Taeseok menjawab dengan tenang. Senior, terima kasih sudah mengkhawatirkan saya. Tapi ini menyangkut harta berharga milik klien. Sekilas, terlintas di pikirannya. Keluhan para pelanggan yang akhir-akhir ini sering ia dengar. Toko yang sepi, ketakutan akan pencurian, dan janjinya sendiri. Kalau terjadi sesuatu, silakan hubungi saya langsung.
Kembali ke masa sekarang, tanpa ragu, Tae Seok langsung berlari. Ia melompat, meraih penutup toko yang berada di atas, lalu menariknya turun dengan keras. Brak, pintu otomatis tertutup rapat. Dari dalam, perampok yang baru menyadarinya langsung panik. Apa ini? Sialan, kenapa pintunya tiba-tiba tertutup? Tae Seok segera mengangkat walkie-talkie. Nomor 217, jalur pelarian pelaku sudah saya blokir. Posisi pelaku saat ini masih berada di dalam toko. Mohon tim bantuan segera datang ke lokasi. Perampok itu mulai panik. Ia menghantam-hantam pintu dari dalam, lalu mengambil benda di sekitarnya dan menendang pintu toko dengan keras. Di luar, Tae Seok menahan pintu itu sambil bergumam. Sialan, sejak kapan dia sadar? Tiba-tiba, dari dalam, perampok melihat panel tombol di samping pintu. Itu dia. Tanpa ragu, ia menekan tombol tersebut. Klik, pintu otomatis mulai terangkat ke atas. Perampok itu tersenyum sinis. Kau yang tadi nutup pintunya, ya. Cepat minggir kalau mau selamat. Sekejap, ingatan Tae Seok kembali ke beberapa hari sebelumnya. Hancur, semuanya hancur. Tae Seok yang baru datang berkata, Nyonya, kami sedang patroli. Ada masalah apa? Wanita itu menjawab dengan suara gemetar. Toko perhiasan adik saya dirampok. Uang hasil kerja 10 tahun, habis begitu saja. Tae Seok terdiam sesaat. Pasti berat bagi Anda. Apakah ada asuransi? Wanita itu tertawa pahit. Asuransi? Paling cuma ganti sebagian. Aku sendiri sudah 2 kali kena. Kalau terjadi lagi, mungkin aku berhenti saja. Dunia ini makin menakutkan. Kembali ke masa sekarang. Tae Seok menggenggam tongkatnya lebih erat. Apapun yang terjadi, aku harus melindungi milik mereka. Perampok yang sudah menggenggam pisau melangkah mendekat. Masih nggak mau minggir. Tae Seok mengarahkan tongkatnya ke depan. Letakkan barang curianmu. Kau sudah tidak bisa lari kemana-mana. Brengsek. Perampok itu langsung mengayunkan pisaunya. Tiba-tiba, sebuah sistem muncul di hadapan Tae Seok. Tingkat permusuhan terhadap pengguna telah mencapai puncak. Harap menjauh dari lokasi. Dalam hati Tae Seok bergumam. Sekarang kamu malah nyuruhku kabur. Pisau itu melesat. Namun Tae Seok menghindar dengan cepat dan memukul lutut perampok. Perampok itu terhuyung kesakitan, lalu kembali menyerang. Kali ini Tae Seok menahan serangan itu dengan tongkatnya. Benturan keras terdengar. Tiba-tiba, dari belakang, Do Hun berlari dengan kencang. Brengsek, jangan ada yang bergerak. Diam semuanya. Polisi sudah datang. Perampok itu mendecak. Sialan, gara-gara kau, semuanya jadi begini. Pertarungan semakin sengit. Tae Seok terus menghindar dan menangkis serangan demi serangan. Namun saat mundur, kakinya tersandung ambang pintu. Buk, ia terjatuh. Perampok melihat celah itu dan langsung menyerang ke arah kepalanya. Di detik terakhir, berani-beraninya kau. Do Hun melompat dari belakang dan menendang perampok itu dengan keras hingga terhempas. Perampok jatuh berguling. Do Hun segera menoleh. Junior, kau nggak apa-apa. Tae Seok terengah, lalu mengangguk. Berkat senior, saya selamat. Tak lama kemudian, polisi tiba dan mengamankan situasi. Salah satu polisi memberi hormat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Seharusnya ini tugas kami, tapi Anda sudah banyak membantu. Tae Seok menjawab dengan tenang. Tidak, justru saya yang berterima kasih karena Anda datang dengan cepat. Polisi itu lalu berkata lagi. Setelah kami cek, sidik jarinya cocok dengan pelaku perampokan yang masih dalam status embargo sebulan lalu. Berkat Anda, satu kasus besar berhasil diselesaikan. Tae Seok menunduk sedikit. Syukurlah. Keesokan harinya, di ruang istirahat, Tae Seok duduk berhadapan dengan Do Hun. Do Hun membuka percakapan dengan singkat. Kerja bagus. Tae Seok menunduk sedikit. Terima kasih atas kerja kerasnya, senior. Do Hun lalu menatapnya lebih serius. Junior, aku mau tanya satu hal. Tatapannya menjadi tajam. Kenapa kau nekat datang sendirian ke tempat berbahaya itu? Kita kan sudah sepakat untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tae Seok tidak ragu menjawab. Karena saya mengenal pemilik toko itu. Ia melanjutkan dengan tenang namun tegas. Harta pelanggan adalah tanggung jawab saya. Kalau saya tidak melindunginya, mungkin dia tidak akan pernah membuka tokonya lagi. Beberapa hari kemudian, di sebuah pemakaman, Jinwo berdiri sambil membawa sebotol minuman. Ia menuangkannya perlahan di depan makam. Kau sudah tenang di sana, kan? Ia tersenyum tipis, pahit. Dulu kau pernah ngajak minum bareng, tapi belum sempat. Ia berjongkok. Beberapa hari yang lalu, pelakunya sudah tertangkap. Sekarang kau bisa pergi dengan tenang. Saat itu, Do Hun datang menghampiri. Senior, ayo pergi. Kita masih harus kerja. Jinwo berdiri tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, mereka kembali ke mobil. Jinwo berkata, hari ini hari terakhir Tae Seok kerja di sini, kan? Tahun depan dia akan dievaluasi untuk divisi perencanaan strategis. Do Hun menghela napas. Sayang juga ya, baru mulai akrab, tapi sudah harus berpisah. Jinwo menjawab datar. Jangan kelihatan kecewa. Anak itu kalau kerja di sini terlalu nekat. Dia nggak bakal bertahan lama. Lebih baik dia pergi ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan sebuah kedai sup. Jinwo melihat sekeliling dan mengernyit.
Pesta perpisahan di tempat kayak gini. Siapa yang pilih? Dari depan toko, Tae Seok melambaikan tangan. Senior, kalian sudah datang. Saya yang pilih tempatnya. Silakan masuk dulu, saya menyusul 5 menit lagi. Di luar, Tae Seok sedang menyelesaikan pemasangan CCTV. Sudah selesai, katanya. Silakan dicek lagi di aplikasinya. Kalau ada yang kurang jelas, saya bantu atur ulang. Pelanggan itu tersenyum lega. Semuanya jelas kok. Sekarang saya tidak terlalu khawatir lagi soal pencurian. Tae Seok mengangguk puas. Beberapa saat kemudian, ia masuk ke dalam kedai. Maaf saya terlambat. Tadi membantu pelanggan memasang CCTV. Kepala pusat terkejut. Hah, jadi ini toko milik pelanggan kita. Tae Seok tersenyum. Sekalian pasang CCTV, saya juga ingin bantu meningkatkan penjualan. Ia lalu duduk dan berkata, silakan makan yang banyak. Hari ini saya yang traktir. Jinwo menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Sampai akhir pun kau tetap totalitas, ya. Ia menambahkan, aku kasih nilai sempurna buatmu masuk ke divisi perencanaan strategis. Jadi, tunjukkan yang terbaik. Do-hun ikut menimpali sambil tersenyum. Kalau nanti kau naik jabatan, jangan lupa perhatikan kesejahteraan kami juga, ya. Kita sudah susah senang bareng. Kepala pusat berkata, Tae Seok, coba bilang sesuatu juga. Tae Seok terdiam sejenak, lalu ia tersenyum tipis dan berkata dengan tulus. Terima kasih sudah membimbing saya selama 2 bulan ini. Ia menatap mereka satu persatu. Bagi saya, ini akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih banyak. Keesokan harinya, sebuah berita besar muncul di media. Elsung Group tengah diguncang perubahan besar setelah Kim Jin Tae, wakil presidir sekaligus pimpinan Elsung Department Store dan Duty Free, resmi diberhentikan di tengah konflik dengan Presiden Kim Chang-mo, meski tanpa pernyataan resmi dari pihak grup. Selama ini, Jin Tae yang diadopsi puluhan tahun lalu dikenal mendapat dukungan penuh, namun reputasinya memburuk akibat sejumlah proyek gagal hingga dijuluki minus hand. Pemecatan ini diperkirakan memicu perombakan besar dalam struktur perusahaan, dengan nilai sahamnya mencapai sekitar 700 miliar won serta munculnya spekulasi bahwa unit departemen store dan duty free akan memisahkan diri dari grup utama. Sementara itu, di sisi lain, di kediaman Presiden JC Group, Kim Buyung-mo, Jin Tae bersujud di hadapannya. Paman, keponakanmu, Jin Tae, datang menyapa setelah sekian lama. Terima kasih sudah bersedia bertemu denganku. Dalam hati, Buyung-mo mencibir. Keponakan apanya, dia cuma benalu tak berguna. Dengan dingin ia berkata, masuk, kita bicara di dalam. Baik, Paman. Di dalam ruangan, Buyung-mo berdiri membelakangi, menatap kaca. Harusnya kau bergerak lebih rapi, kenapa sampai ketahuan Chang-mo? Jin Tae menunduk. Karena Peter berkhianat, rencana kita terbongkar. Paman, saya benar-benar minta maaf. Buyung-mo langsung memotong. Sudahlah, hentikan alasanmu. Lalu ia bertanya tajam, selain atas namamu sendiri, berapa banyak saham yang kau simpan atas nama orang lain? Jin Tae terdiam. Bagaimana dia bisa tahu? Apa? Buyung-mo mengambil tongkat golf di dekatnya. Saham atas nama orang lain, kau punya berapa banyak? Jangan bilang kau datang ke sini tanpa pegangan apapun dan cuma minta perlindungan. Jin Tae akhirnya menjawab, aku punya sekitar 300 miliar won dalam bentuk kripto, dan 4,3% saham Elsung Duty Free lewat perusahaan cangkang. Buyung-mo tersenyum tipis. Begini saja, aku akan memberimu lapangan golf milikku. Sebagai gantinya, serahkan semua saham itu. Jin Tae terkejut. Lapangan golf. Aku bahkan tidak pernah terlibat di bisnis itu. Nilainya pun cuma sekitar 600 miliar won. Ini tidak sepadan. Buyung-mo menatapnya dingin. Kau masih belum sadar posisi. Jin Tae mencoba bertahan. Paman, kalau mau transaksi, setidaknya harus seimbang. Aku pernah menguasai departemen store dan duty free. Walau sudah dipecat, nilai sahamku masih besar. Kalau digabung dengan milik Paman, kita bisa merebut kendali manajemen, bahkan bisa tembus 800 miliar won. Buyung-mo tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, lihat foto yang sudah dicetak itu. Jin Tae berjalan ke mesin cetak. Apa maksudnya ini? Ia mengambil foto itu, dan wajahnya langsung pucat. Di foto itu, terlihat dirinya bersama anak kandung Kim Chang-mo, di sebuah lokasi konstruksi. Foto berikutnya, bukti kematian anak tersebut, yang jatuh di tempat itu. Tangannya gemetar. Apa-apaan ini, bagaimana bisa? Buyung-mo tersenyum sinis. Lucu, ya, harusnya cuma kau yang tahu, tapi sekarang aku juga tahu. Ia melangkah mendekat. Sekarang kau sadar posisi, kan? Jin Tae panik. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Sepertinya, kau harus masuk penjara dulu. Tiba-tiba Buyung-mo mengayunkan tongkatnya. Jin Tae mundur panik dan jatuh ke sofa. Buyung-mo menatapnya tajam. Dari situasinya sudah jelas, kau yang membunuhnya, kan? Anak angkat, membunuh anak kandung. Ia mendekat lagi. Kalau Chang-mo tahu, menurutmu dia akan diam? Kisah kembali ke 45 tahun lalu, saat ayah mereka membagi bisnis keluarga, Chang-mo dipercaya mengelola unit utama karena dianggap lebih fleksibel dan dekat dengan para eksekutif, sementara Buyung-mo hanya mendapat bisnis makanan.
Keputusan ini memicu ketidakpuasan besar, terutama karena ayah mereka juga menyinggung soal pewaris laki-laki. Buyung Mo merasa diperlakukan tidak adil dan mulai menyimpan amarah. Ketegangan di antara dua bersaudara itu pun memuncak. Buyung Mo mencoba memaksa Chang Mo menolak keputusan tersebut, namun Chang Mo tetap tenang dan menolak terlibat, menyatakan bahwa sikap Buyung Mo sendiri menjadi alasan ayah mereka tidak mempercayainya. Konflik ini menandai awal perpecahan dalam keluarga. 2 bulan setelahnya, di balik suasana keluarga Chang Mo yang tampak hangat, sebuah tragedi terjadi. Saat berada di pantai, ketika orang tua lengah, seorang pria misterius mendekati anak kecil mereka dengan bujuk rayu dan berhasil membawanya pergi. Penculikan ini menjadi titik awal peristiwa besar yang akan berdampak panjang bagi keluarga tersebut. Kembali ke masa sekarang, Buyung Mo menatapnya dingin. Sialan, kupikir dia akan pensiun karena tidak punya anak laki-laki. Ternyata malah membawa anak angkat. Tatapannya tajam menembus Jin Tae. Dan yang lebih lucu, kau sendiri yang membunuh anak kandungnya. Jin Tae membeku. Itu, tidak mungkin, Paman. Jadi, Paman sudah tahu kalau anak kandung ayahku masih hidup. Buyung Mo tersenyum tipis, dingin. Jin Tae, kau harus selalu waspada. Ia melangkah mendekat, karena selalu ada orang seperti aku, yang bermain di atas kepalamu. Suaranya rendah, penuh tekanan. Kau pikir bagaimana aku bisa membesarkan JJ Group sampai sejauh ini? Di waktu yang sama, di sebuah kafe, Yeonji dan Tae Seok duduk berhadapan. Suasana di antara mereka terasa tegang. Opa, kamu mau gimana sekarang? Wakil Presdir sudah diberhentikan, tapi kamu malah diam saja. Tae Seok menjawab tenang, untuk sekarang, kita tunggu dulu. Aku masih harus memahami situasinya. Lagi pula, aku juga tidak bisa berbuat banyak. Yeonji menghela napas kesal. Ah, serius deh, cepat cari ayahmu dan minta pengampunan ke Presdir. Di kantor sudah beredar rumor, Presdir mau menghapus Wakil Presdir dari kartu keluarga. Ia menatap Tae Seok penuh khawatir. Kalau itu terjadi, kamu juga bisa dibuang. Tae Seok menatapnya datar. Aku sudah bilang, tunggu dulu. Kenapa kamu jadi terburu-buru begini? Yeonji menunduk. Iya, aku ngerti. Tapi, semoga semuanya cepat selesai. Sementara itu, di ruang Presdir, Kim Chang Mo duduk dengan tenang, namun aura di sekitarnya terasa berat. Di depannya, Tae Seok berdiri dengan hati yang bergejolak. Perasaanku, campur aduk. Sekretaris Song membuka pintu. Pak Presdir, orangnya sudah saya bawa. Tae Seok menunduk hormat. Selamat siang, Pak Presdir. Saya Kim Tae Seok, karyawan yang menargetkan Departemen Perencanaan Strategis. Saya dengar Anda memanggil saya. Chang Mo duduk di sofa, menatapnya tajam. Berapa kali lagi penilaianmu sebelum masuk ke departemen itu? Tae Seok menjawab, tinggal 1 kali lagi, Pak Presdir. Dan kabarnya penempatan terakhir akan langsung ditentukan oleh Anda. Chang Mo mengangguk pelan. Benar, ia bersandar, lalu berkata tanpa ragu. Kalau begitu, kemasi barang-barangmu. Tatapannya mengunci Tae Seok, dan langsung datang ke rumahku. Tugas terakhirmu, adalah menjadi sekretaris pribadiku selama 24 jam. Ruangan itu seketika terasa sunyi. Apakah kau bisa melakukannya? Dalam hati, Tae Seok terkejut. Sekretaris pribadi Presdir, selama 24 jam. Sore hari itu, di kediaman Presiden Elsung Group, Kim Chang Mo, suasana terasa sibuk. Para petugas yang mengangkut barang-barang Tae Seok tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat kemewahan rumah tersebut. Wah, ini rumahnya Presdir ya. Sementara itu, di dalam salah satu ruangan, Tae Seok sudah menunggu. Seorang petugas masuk sambil membawa kotak. Pak, ini mau diletakkan di mana? Tolong taruh di bawah situ saja. Sisanya biar saya urus sendiri. Baik, Pak. Setelah mereka pergi, Tae Seok menghela napas panjang. Hah, kurasa segini sudah cukup rapi. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ya, Pak Sekretaris Utama, untuk urusan pindahan sudah selesai. Dari seberang, Sekretaris Song menjawab. Baik, karena besok pagi Pak Presiden sudah ada agenda, pastikan semua benar-benar beres hari ini. Baik, saya mengerti. Panggilan terputus. Tae Seok terdiam sejenak. Kenapa aku bisa sampai di rumah Presdir, sampai sekarang aku masih belum paham. Tiba-tiba, sebuah sistem muncul di hadapannya. Karena Anda telah berusaha keras mengejar posisi di Departemen Perencanaan Strategis, Anda telah diakui oleh Presiden Direktur. Tae Seok mengerutkan kening. Pertanyaan yang sama lagi. Apa kamu ini, ayahku? Kau membantu aku dari sana, kan? Namun sistem hanya menjawab datar. Anda hampir mencapai posisi di Departemen Perencanaan Strategis. Semoga berhasil, pengguna Kim Tae Seok. Lalu, menghilang begitu saja. Tae Seok menatap kosong ke depan. Hilang lagi tanpa jawaban. Jadi, bukan ayah. Keesokan harinya, peran baru Tae Seok sebagai sekretaris pribadi pun dimulai. Di depan mobil, ia berdiri tegap, lalu membuka pintu. Kim Chang Mo masuk sambil masih berbicara di telepon. Oh, oke, dengarkan. Di pasar global, yang harus kita fokuskan adalah branding. Ia duduk, lalu melanjutkan. Gunakan dana sebanyak yang dibutuhkan. Selama nama kita bisa dikenal, ratusan miliar pun bukan masalah.
Tae Seok yang duduk di depan hanya bisa terdiam. Ratusan miliar, bukan masalah. Hari itu, ia mendampingi Chang Mo ke berbagai perusahaan. Sepanjang perjalanan, satu hal mulai terasa jelas. Sekarang aku sedikit paham, kenapa beliau layak disebut presdir. Beliau benar-benar terlibat di banyak bidang. Dalam perjalanan pulang, Kim Chang Mo tiba-tiba bertanya, "Menurutmu bagaimana suasana di Elsung Parma?" Tae Seok menjawab hati-hati, "Menurut saya, suasananya bagus, Pak." Chang Mo menatapnya sekilas. "Aku tidak bertanya soal kesan pribadi. Saya bertanya tentang prospek bisnisnya. Potensi pertumbuhan, keberlanjutan jangka panjang." Tae Seok langsung tersadar. "Maafkan saya, Pak Presiden, saya belum terlalu memahami bidang itu. Saya akan mempelajarinya terlebih dahulu." Chang Mo mengangguk ringan. "Pelajari dengan serius. Kalau kau ingin masuk Departemen Perencanaan Strategis, kau harus memahami semua anak perusahaan. Mulai dari bidang usaha, sejarah, hingga posisi Elsung di pasar global." Malamnya, di kamarnya, Tae Seok duduk di depan laptop, menatap berbagai data perusahaan. Ia bergumam pelan, "Sulit dimengerti, dari sekian banyak karyawan. Kenapa presdir memperlakukanku seperti ini?" Keesokan harinya, jawaban itu akhirnya datang. Sekretaris Song berdiri di hadapannya. "Karena karyawan Kim Tae Seok menargetkan Departemen Perencanaan Strategis, dan Anda telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan karyawan lain." Tae Seok menunduk hormat. "Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin." Di dalam hatinya, tekad itu semakin kuat. Langkahnya menuju puncak, kini benar-benar dimulai. Beberapa saat kemudian, sutradara Jung memprotes keputusan mendadak presiden yang menghentikan syuting dokumenter. Sekretaris Song menjelaskan dengan tenang bahwa situasi darurat yang menyangkut nyawa manusia lebih penting daripada ambisi mendapatkan rekaman. Ia menegaskan bahwa jika Kim Tae Seok terluka, dampaknya akan jauh lebih besar. Mendengar itu, sikap sutradara Jung mulai melunak. Ketika pembayaran biaya syuting sebesar 200 juta won langsung ditransfer, sikap sutradara Jung berubah total menjadi ramah dan meminta maaf. Tak lama setelah itu, Sekretaris Song juga mengumumkan pergantian Direktur Rumah Sakit Elsung Seoul, menandakan mulai terjadinya berbagai perubahan besar dalam grup. Di sisi lain, Tae Seok berjalan menyusuri lorong, lalu tanpa sengaja berpapasan dengan mantan manajer cabangnya. "Tae Seok, lama tidak bertemu. Kamu kesini dalam rangka apa?" "Saya datang karena ditugaskan mendampingi Pak Presiden. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini." "Senang bertemu lagi." Manajer cabang Yun tersenyum tipis. "Aku juga senang. Waktu itu aku sering cerita tentang kamu, loh." Lalu ia menambahkan dengan nada bercanda, "Kamu gimana sama Sarah? Atau, sama aku juga bisa kok." Tae Seok terkejut mendengar candaan itu. Namun, tiba-tiba suasana berubah. "Apa-apaan ini?" Tatapannya tajam. "Kim Tae Seok, dia kenalanmu?" Tae Seok langsung menjawab, "Beliau mantan kepala cabang yang pernah bekerja sama dengan saya, Pak Presiden." Chang Mo mengangguk singkat, lalu berkata dingin, "Aku haus, cepat carikan minum. Kita berangkat jam 6, siapkan mobilnya." "Baik, Pak Presiden." Chang Mo menatap manajer itu dari ujung kepala hingga kaki. "Berapa usiamu sekarang?" 42 tahun, Pak Presiden." Chang Mo menyipitkan mata. "Sudah 42 tahun, tapi bercandanya seperti itu ke pria umur 20-an. Apa itu tidak keterlaluan?" Manajer itu langsung terdiam. Sejak hari itu, ia dipindahkan ke cabang Jeju. Alasan pastinya, tidak pernah diumumkan. Sementara itu, Cha Yura meminta maaf kepada Min Seong karena gagal mencapai target penjualan. Min Seong menanggapinya dengan santai namun tegas, menyatakan bahwa Yura memang tidak cocok di bidang sales dan menyarankannya mencari jalur lain. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa Kim Tae Seok memiliki bakat yang jauh berbeda. Sementara itu, di grup chat internal, Tae Seok meminta saran terkait situasi keluarganya yang sedang ramai diberitakan. Yeonji menyarankan agar ia menjadi penengah dan menghadapi langsung keluarganya, namun Tae Seok merasa tidak mampu berbuat banyak. Di sisi lain, ia mulai merasa tidak nyaman karena Yeonji ikut campur dalam urusan keluarga yang menurutnya seharusnya diselesaikan secara pribadi. Sementara itu, di lorong kantor, Kim Chang Mo berjalan bersama Sekretaris Song. "Minggu depan aku akan berangkat ke Amerika. Pastikan visa untukku dan Kim Tae Seok sudah beres. Kalau bisa, pakai ESTA saja. Visa elektronik." Sekretaris Song mengangguk. "Baik, Pak Presiden. Apakah hanya Anda berdua yang berangkat?" "Ya, cukup Kim Tae Seok sebagai pendamping. Staf lain sudah ada di sana, jadi tidak perlu khawatir." "Baik, saya mengerti." Di kamar, Tae Seok duduk di depan laptop, menatap berbagai informasi. "Banyak yang harus kupelajari. Perjalanan ke Amerika ini untuk peluncuran smartphone Galaxy. Setidaknya aku harus tahu spesifikasi dasarnya." Ia terus membaca, mencatat, dan memahami satu persatu. Beberapa hari kemudian, Bandara Internasional Incheon, Kim Chang Mo berdiri dengan ekspresi tidak sabar. "Kim Tae Seok, kenapa kau lama sekali?" Tae Seok berlari kecil menghampiri. "Maaf, Pak Presiden, tadi Bibi membawakan banyak barang untuk Anda, jadi saya sedikit terlambat." Dalam hati, ia bergumam,
Berkat beliau, aku bisa masuk ke area seperti ini. Aku bahkan baru tahu kalau bandara punya fasilitas semewah ini. Dan yang paling membuatnya terkejut, jet pribadi. Mereka naik ke dalam jet. Suasana di dalamnya sunyi, elegan, dan terasa eksklusif. Kim Chang-mo duduk, lalu menoleh. Kim Tae-seok, ini pertama kalinya kau naik jet pribadi, kan? Benar, Pak Presiden. Tae-seok menjawab jujur. Mulai dari kapal, sampai jet pribadi, semuanya pertama kali bagi saya. Chang-mo tersenyum tipis. Lihat baik-baik, jangan sampai lupa. Tae-seok menunduk hormat. Paham, Pak Presiden. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Nevada, Las Vegas. Mobil melaju di tengah jalanan kota yang gemerlap. Sang sopir berkata dari depan, Pak Presiden, tinggal 10 menit lagi kita sampai. Kim Chang-mo duduk tenang, lalu bertanya, apa nama acara yang akan aku hadiri hari ini? Di sampingnya, Tae-seok langsung menjawab dengan sigap. Acara yang Bapak hadiri hari ini adalah Consumer Electronics Show, atau CES. Ini adalah pameran teknologi terbesar di dunia, diselenggarakan oleh Consumer Technology Association di Amerika Serikat. Perusahaan Elsung juga telah berpartisipasi setiap tahun tanpa absen sejak 1999 untuk menargetkan pasar Amerika. Chang-mo mengangguk pelan. Benar, sudah lebih dari 20 tahun kita ikut tanpa henti. Ia menatap keluar jendela. Tapi pertama kalinya aku datang ke sana, tahun 1977. Suasana di dalam mobil menjadi hening. Tahun itu, Korea Selatan untuk pertama kalinya mencapai ekspor 10 miliar dolar. Pendapatan per kapita juga baru saja melewati 1.000 dolar. Ia menarik napas pelan. Itu juga tahun di mana Elsung mulai berubah. Dari sekadar pabrik subkontrak, yang hanya merakit produk luar negeri. Kenangan itu kembali. Las Vegas, tahun 1977. Seorang Chang-mo muda berjalan bersama ayahnya, jantungnya berdebar. Itu adalah perjalanan luar negeri pertamanya. Di dalam pameran, booth-booth besar dipenuhi teknologi terbaru dari Amerika dan Jepang. Game konsol, komputer pribadi, dunia seakan berubah di depan matanya. Dengan penuh semangat, ia berkata, Ayah, lihat itu, antusiasmenya luar biasa. Produk kita juga pasti akan laris, kan? Namun, wajah ayahnya justru muram. Saat itu, Chang-mo muda tidak mengerti. Ia terlalu terpukau pada kemajuan perusahaan lain. Di sudut pameran, booth Elsung berdiri sepi. Tidak ada satupun orang yang datang. Tidak ada yang tertarik. Sejak hari itu, ayahnya memilih tinggal di Amerika. Ia berkeliling, menemui para pengusaha, mencoba menawarkan TV berwarna buatan mereka. Namun hasilnya, penolakan. Produk mereka kalah murah, kalah kualitas. Tak ada yang mau menerima. Hingga akhirnya, ada satu pihak yang tertarik. Namun dengan syarat, harga yang diminta, lebih rendah dari biaya produksi. Artinya, semakin banyak dijual, semakin besar kerugian. Chang-mo muda tidak bisa memahami itu. Kenapa ayah menerima kesepakatan seperti itu? Itu jelas keputusan bodoh. Bagaimana mungkin seorang pedagang menjual barang sambil merugi? Kim Chang-mo berkata pelan. Waktu itu, aku benar-benar tidak mengerti. Nada suaranya dalam, penuh makna. Tapi sekarang, aku tahu. Kadang, untuk bisa berdiri di pasar global, kita harus rela rugi dulu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Kata-kata itu, terasa jauh lebih berat dari sekadar cerita masa lalu. Itu adalah pelajaran, tentang harga yang harus dibayar, untuk menjadi besar. Setelah mereka keluar dari mobil, Kim Chang-mo menatap bangunan besar di hadapannya. Ini tempatnya, ya, benar, Pak Presiden. Di dalam area pameran, suasana sudah ramai. Orang-orang dari berbagai negara berkumpul, penuh antusiasme terhadap teknologi terbaru. Chang-mo menatap sekeliling, lalu berkata pelan. Tapi sekarang lihat, orang sebanyak ini datang ke sini, karena tertarik pada brand Elsung. Ia lalu menoleh ke Tae-seok. Karyawan Kim Tae-seok, bagaimana perasaanmu setelah mendengar cerita tentang ayahku? Kalau saat itu pendiri perusahaan tidak mengambil keputusan itu, menurutmu, apakah Elsung bisa sampai di titik ini? Tae-seok menjawab dengan hormat. Pendiri perusahaan, benar-benar telah melakukan hal yang luar biasa, Pak Presiden. Chang-mo hanya tersenyum tipis. Di sisi lain, seorang wanita berjalan bersama seorang pria. Pak Gubernur, Presiden Kim Chang-mo dari Elsung sudah tiba. Sejauh ini beliau telah berinvestasi sekitar 40 triliun won di Amerika. Kali ini, beliau ingin membahas pembangunan pabrik semikonduktor baru di Texas, senilai sekitar 80 triliun won. Wanita itu menatap serius. Melalui pertemuan ini, Anda harus menarik investasi itu ke Nevada, bukan Texas. Gubernur itu mengangguk. Baik, di depan panggung, keduanya akhirnya bertemu. Pak Gubernur, senang bertemu dengan Anda. Presiden Kim Chang-mo, saya juga senang bertemu dengan Anda. Gubernur lalu berkata, bagaimana kalau setelah acara selesai kita berbicara secara pribadi? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Tentu saja, acara pun dimulai. Seorang pembawa acara berbicara penuh semangat. Saat ini Anda sedang melihat teknologi termutakhir, smartphone lipat pertama di dunia.
Dengan layar yang lebih besar, Anda bisa belajar sambil mencatat. Layar bisa dibagi 2, 3, bahkan lebih, mendukung multitasking secara maksimal. Sekarang, silakan mencoba perangkat ini sesuai nomor urutan. Sorak kagum terdengar dari para pengunjung. Malam hari, di Hotel Las Vegas, Tae Seok membungkuk hormat. Terima kasih atas kerja keras Anda hari ini, Pak Presiden. Sampai jumpa besok pagi. Namun Chang Mo berkata, sepi, temani aku ngobrol. Bersihkan dirimu dulu, lalu datang ke kamarku. Baik, Pak Presiden. Beberapa saat kemudian, setelah mandi, Tae Seok berdiri di depan cermin. Kisah yang beliau ceritakan hari ini, rasanya seperti kakek yang sedang bercerita pada cucunya. Ia menatap wajahnya sendiri. Kalau aku punya kakek, apa rasanya seperti ini? Ia tersenyum kecil. Aku dan Presdir, agak mirip juga ya. Kalau memang begitu, mungkin aku bisa hidup santai seumur hidup. Lamunannya terputus saat ponselnya berdering. Ya, Pak Presiden, saya sudah selesai. Saya akan segera ke sana. Di kamar Presiden, 2 botol minuman sudah disiapkan. Chang Mo menatapnya. Kim Tae Seok, kau kuat minum? Kalau saya, lumayan kuat. Tae Seok ragu sejenak. Pak Presiden, karena saya sekretaris pribadi Anda, rasanya kurang pantas kalau saya minum alkohol. Chang Mo langsung menuangkan minuman ke gelas. Kalau aku suruh minum, ya minum saja. Duduk, tak ada pilihan. Tae Seok pun duduk dan meminum. Rasanya enak sekali, Pak Presiden. Chang Mo tersenyum. Enak, kan? Dan tidak terlalu memabukkan. Ia lalu berkata serius. Sekarang kau sudah jadi bagian dari Elsung. Belajarlah juga budaya kalangan atas. Pelajari jenis dan rasa wine, asalnya, cara decanting. Pahami juga etika, bagaimana bersikap pada atasan dan bawahan. Itu semua akan berguna saat kau masuk Departemen Perencanaan Strategis. Waktu berlalu, Tae Seok mulai merasa pusing. Tubuhnya melemah, lalu tanpa sadar bersandar di sofa. Dalam hatinya ia bergumam, hari ini, entah kenapa aku minum semua yang dituangkan. Dan sekarang, aku tertidur di depan Presdir. Padahal ini kesalahan besar. Namun, perasaannya anehnya justru tenang. Tidak apa-apa, kalau hanya hari ini saja. Seumur hidupku, aku tidak pernah punya seseorang yang bisa kupanggil kakek. Napasnya perlahan menjadi teratur. Setidaknya hari ini, aku ingin percaya, beliau adalah kakek kandungku. Kalau memang begitu, keluargaku pasti akan benar-benar bahagia. Beberapa hari kemudian, di galangan kapal Busan, Kim Chang Mo bersama Tae Seok dan para eksekutif meninjau kapal LNG Icebreaker raksasa yang hampir selesai. Direktur Choi menjelaskan spesifikasinya, panjang 302 meter, kapasitas 180.000 meter kubik LNG, dan nilai kontrak sekitar 250 juta dolar. Tae Seok terkesima melihat skalanya secara langsung, meski merasa nilai kontraknya lebih kecil dari yang ia bayangkan. Saat ditanya tentang prospek industri, Direktur Choi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap persaingan dari Cina yang menawarkan harga jauh lebih rendah berkat biaya tenaga kerja. Meskipun Korea masih unggul teknologi, pangsa pasar Cina kini sedikit melampaui Korea. Suasana pun menjadi tegang saat kapal mulai berlayar, dan Chang Mo mengakhiri kunjungan dengan mengajak semua kembali ke kantor. Di ruang meeting, Direktur Choi kembali mempresentasikan. Berdasarkan data tahun 2019, teknologi dan kapasitas produksi kita masih berada di tingkat tertinggi di dunia. Namun dalam hal harga, kita kalah dari Cina. Karena itu, ke depan kita akan keluar dari ketergantungan pada kapal bulker dan tanker. Kita akan fokus pada kapal LNG, LPG, dan offshore plan dengan nilai tambah tinggi. Chang Mo memotong, kenapa tidak bicara soal kontrak yang tersisa? Sisa kontrak kita, berapa? Direktur itu terdiam sejenak. Saat ini hanya tersisa untuk 8 bulan. Ruangan langsung sunyi. Setelah itu, jika tidak ada kontrak baru, pekerjaan akan menjadi nol. Chang Mo menatapnya tajam. Bagus sekali. Meskipun produktivitas tinggi, apa gunanya kalau tidak ada kontrak? Kalau begini terus, kita bisa bangkrut. Ada rencana. Direktur Choi menunduk. Bahkan untuk kapal LPG, Cina tetap menang karena dukungan pemerintah mereka. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah, kita sulit bersaing. Tae Seok hanya bisa diam. Situasinya, separah ini, sisa pekerjaan cuma 8 bulan. Ini benar-benar diambang krisis. Dalam perjalanan helikopter menuju kantor pusat, Kim Chang Mo menguji Tae Seok dengan menanyakan cara menyelamatkan perusahaan dalam waktu 8 bulan. Tae Seok menjawab bahwa mereka harus segera mendapatkan kontrak baru, namun Chang Mo menuntut pemikiran yang lebih dalam, menegaskan bahwa solusi seperti itu adalah ranah Departemen Perencanaan Strategis, sekaligus memberi isyarat bahwa ini adalah ujian bagi Tae Seok jika ingin masuk ke sana. Malam itu, di parkiran kediaman Presiden Kim Chang Mo, Tae Seok membungkuk hormat. Terima kasih atas kerja keras Anda hari ini, Pak Presiden. Chang Mo menjawab singkat. Ya, istirahatlah dulu. Besok pagi kita bertemu lagi. Tae Seok ragu sejenak. Pak Presiden, Chang Mo menoleh. Ada masalah. Tae Seok menunduk lebih dalam. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian di hotel. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Chang Mo menatapnya sebentar, lalu berkata tenang.
Aku yang mengajakmu minum, aku juga yang memaksamu. Jadi itu bukan kesalahanmu. Jangan dipikirkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Yang lebih penting, pikirkan pertanyaan yang kuberikan tadi. Besok pagi, beri aku jawabannya. Mengerti? Baik, Pak Presiden. Di dalam kamar, Tae Seok menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Pertanyaan itu, ia menatap kosong ke depan. Tidak ada jawabannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kuselesaikan sejak awal. Apa memang pekerjaan di Departemen Perencanaan Strategis sesulit ini? Ia lalu mengambil ponselnya dan menelepon Han Wol. Paman, ini Tae Seok. Bagaimana kabarmu? Baik, kamu sendiri sekarang lagi apa? Saya sekarang jadi sekretaris pribadi Presdir. Tapi, Paman, industri kapal lagi sulit, kan? Kalau perusahaan sampai tidak punya pekerjaan dan harus tutup dalam 8 bulan, apa yang harus dilakukan supaya itu tidak terjadi? Di ujung sana, Han Wol berpikir sejenak. Mungkin, satu-satunya cara adalah tetap bekerja keras seperti biasa. Tapi jujur saja, aku bukan orang di industri itu. Kenapa kamu tanya? Tae Seok menghela napas pelan. Presdir memberiku tugas, aku harus menjawabnya besok pagi. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus jawab apa. Aku pikir paman mungkin tahu. Han Wol tersenyum kecil. Meskipun aku dokter, bukan berarti aku tahu segalanya. Kalau semua penyakit bisa disembuhkan, pasti bagus. Tapi kenyataannya, tidak semua pasien bisa diselamatkan. Kadang, memang ada masalah yang tidak punya jawaban. Setelah telepon ditutup, Tae Seok berdiri di depan cermin. Jadi, memang tidak ada jawaban. Apa sebenarnya yang Presdir harapkan dariku? Keesokan pagi, di area parkiran, Tae Seok menerima pesan, sarapan bersama Presdir. Ia tertegun, sarapan, bersama Presdir. Di dapur, seorang wanita menyapanya. Kamu sekretaris baru, kan? Aku kepala dapur di sini. Panggil saja Bu Kepala. Mulai hari ini, kamu bantu menyiapkan sarapan. Tae Seok langsung membungkuk. Baik, Bu Kepala. Saya Kim Tae Seok. Mohon bimbingannya. Tak lama kemudian, di meja sarapan, Chang Mo duduk dengan tenang. Karyawan Kim Tae Seok, sudahkah kamu menemukan jawaban untuk pertanyaanku? Tae Seok menunduk. Maafkan saya, Pak Presiden. Saya tidak bisa menemukan jawabannya. Chang Mo menatapnya dalam. Kamu benar-benar berpikir, tidak ada jawaban. Kamu tidak terpikir untuk menemui semua perusahaan pelayaran di dunia, demi mendapatkan kontrak. Tae Seok menjawab hati-hati. Kalau itu, Direktur Choi pasti sudah melakukannya. Fakta bahwa belum ada hasil, berarti harga sudah ditekan sampai batas maksimal. Bahkan dari laporan keuangan, Elsung Heavy Industries sudah beberapa kali menerima kontrak di bawah biaya produksi. Sejenak hening, lalu Chang Mo tersenyum. Ia bahkan bertepuk tangan pelan. Benar, tepat sekali. Kadang, memang ada masalah yang tidak memiliki jawaban. Tae Seok terdiam. Chang Mo melanjutkan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi saat waktunya menyerah, kita juga harus berani menyerah. Itulah pemimpin perusahaan, dan itulah peran Departemen Perencanaan Strategis. Tae Seok menatapnya. Pak Presiden, kalau kita menyerah, bagaimana nasib para pekerja? Chang Mo menjawab tanpa ragu. Memang menyedihkan, tapi mereka tidak punya pilihan selain diberhentikan. Kalau kalah dalam persaingan, itu tidak bisa dihindari. Tae Seok mengepalkan tangannya sedikit. Meski begitu, saya berharap hal itu tidak terjadi. Saya harap Presdir bisa berusaha lebih keras lagi. Chang Mo menatapnya, lalu tersenyum tipis. Kalau bisa begitu, tentu bagus. Kalau kamu masuk Departemen Perencanaan Strategis, cari caranya, selamatkan Elsung Heavy Industries. Kamu punya waktu 8 bulan. Ia lalu mengambil sendoknya. Ayo makan, nanti dingin. Tae Seok mulai makan dalam diam. Namun pikirannya jauh dari tenang. 8 bulan, menemukan jawaban untuk sesuatu yang bahkan Presdir sendiri anggap tidak punya jawaban. Ia menatap piringnya. Kalau aku benar-benar masuk ke Departemen Perencanaan Strategis, apa aku bisa menyelesaikan masalah sebesar ini? Di meja sarapan, Kim Chang Mo menatap Tae Seok yang terlihat tenggelam dalam pikirannya. Kenapa wajahmu begitu serius di depan meja makan? Cepat makan, sarapan itu penting. Tae Seok tersadar, lalu tersenyum tipis. Baik, Pak Presiden, saya akan makan sekarang. Beberapa saat kemudian, mobil Presiden Kim Chang Mo memasuki kantor pusat Elsung Group. Begitu gerbang terbuka, suara dari sistem pengeras terdengar. Presiden telah tiba. Para karyawan langsung bersiap. Di salah satu sudut, Yeon Ji yang mendengar itu bergumam pelan. Ah, Presiden sudah datang. Saat memasuki lobi ruangannya, Yeon Ji segera memberi salam. Selamat pagi, Pak Presiden. Ya, selamat pagi. Chang Mo berjalan melewatinya tanpa berhenti, langsung menuju ruangannya. Di belakangnya, Tae Seok membungkuk hormat. Namun tiba-tiba, Yeon Ji menarik tangannya dari belakang. Tae Seok, kamu punya waktu sebentar. Ada yang mau ku bicarakan. Beberapa saat kemudian, di area atas gedung, angin berhembus pelan. Yeon Ji menatap Tae Seok dengan ragu. Aku mau minta tolong. Tolong apa? Yeon Ji menarik napas. Bisa nggak, kamu membujuk Kim Tae Seok Opa supaya kembali kerja di perusahaan?
Tae Seok sedikit terdiam. Aku nggak tahu detailnya, tapi sejak wakil presdir dipecat, posisi Opa jadi nggak jelas. Kepala sekretaris juga nggak mau ngomong apa-apa, aku bingung harus gimana. Tae Seok menjawab tenang, kakak Tae Seok pasti tahu sendiri apa yang harus dia lakukan. Aku juga tidak mau ikut campur urusan keluarga orang lain. Yeonji menatapnya lagi. Kalau begitu, kamu bisa tanya ke presdir tentang situasinya. Tae Seok menggaruk kepalanya, sedikit canggung. Itu, agak sulit. Mana mungkin aku tanya hal seperti itu ke presdir? Yeonji memegang tangannya, memohon. Tapi presdir kan suka sama kamu. Masa hal begitu saja nggak bisa ditanyakan? Kalau aku yang tanya malah aneh. Tolong ya, kita kan teman seangkatan. Tae Seok terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, kalau ada kesempatan, aku akan coba menyinggungnya. Tapi jangan terlalu berharap, aku cuma akan bertanya sekilas. Yeonji tersenyum lega, makasih, Tae Seok. Sementara itu, di dalam ruang presdir, Sekretaris Song masuk dan membungkuk. Anda memanggil saya, Pak Presiden. Chang Mo duduk di kursinya. Duduklah, kita bicara sebentar. Namun saat duduk di sofa, ia berkata dengan bangga. Tae Seok itu, makin dilihat makin pintar. Cara bicaranya, cara berpikirnya, mirip sekali denganku. Tidak seperti anak muda sekarang, dia sopan dan tahu tata krama. Setiap melihat wajahnya, entah kenapa aku merasa senang. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ternyata semua yang dikatakannya, hanya hayalan semata. Lamunan itu terputus. Sekretaris Song masih berdiri. Pak Presiden, Chang Mo tersadar, lalu kembali dingin seperti biasa. Selama aku tidak ada masalah di perusahaan. Tidak ada, Pak Presiden. Hanya saja, terkait mantan wakil presdir Kim Jin Tae. Chang Mo menatap tajam. Lanjutkan. Saat ini, beliau telah memihak Presiden Kim Buyung Mo dari JC Group. Untuk Elsung Department Store tidak akan ada masalah besar, tapi ada kemungkinan saham miliknya di Elsung Duty Free akan berpindah ke JJ Group. Chang Mo terdiam sejenak. Bagaimana dengan urusan hukum pemutusan hubungan keluarga? Saya sudah minta itu dicek. Sekretaris Song menjawab hati-hati. Menurut pengacara Kim, meskipun sudah 45 tahun sejak adopsi, pemutusan hubungan keluarga masih memungkinkan. Namun, Chang Mo menatapnya. Namun apa? Tidak mungkin hanya mempertahankan Tae Seok sebagai keluarga. Jika hubungan dengan Jin Tae diputus, maka Tae Seok juga otomatis terputus dari silsilah keluarga. Ruangan menjadi sunyi. Dalam hati, Chang Mo bergumam. Kalau begitu, bagaimana dengan anak itu? Sekretaris Song melanjutkan. Namun, ada cara lain. Jika dalam surat wasiat tertulis bahwa sebagian harta diberikan kepada Kim Tae Seok sebagai cucu, maka secara hukum tidak ada masalah. Chang Mo langsung berkata tegas. Baik, lakukan seperti itu. Kalau semua sudah siap, minta pengacara Kim membawa dokumennya ke sini. Baik, Pak Presiden. Sekretaris Song sempat ragu, lalu bertanya lagi. Lalu, untuk cucu kandung Anda? Chang Mo menatapnya. Apa maksudmu? Sekretaris Song menjawab perlahan. Dengan alasan rotasi dan Departemen Perencanaan Strategis, Anda membawa Kim Tae Seok menjadi sekretaris pribadi. Namun pada akhirnya, semuanya akan terbongkar juga. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau sekarang saja Anda mengumumkan keberadaan cucu kandung Kim Tae Seok? Dan mulai memberinya pelatihan manajemen secara resmi. Suasana langsung berubah hening. 20 tahun lalu, di balik citra megah keluarga Elsung, tersembunyi kekejaman Kim Jin Tae muda yang tanpa ragu memukuli seorang pria sebagai bentuk kekuasaan, bahkan membayar tiap pukulan. Sementara itu, ibunya dengan mudah menutup kasus di kantor polisi melalui suap terselubung, menunjukkan bagaimana kekayaan dan pengaruh keluarga mereka mampu membengkokkan hukum. Di rumah, ibunya mulai menyadari kesalahan dalam membesarkan Jin Tae yang tumbuh tanpa empati, namun penyesalan itu datang terlambat. Meski ayahnya ingin memperbaiki dengan didikan keras, sifat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun tidak mudah diubah, meninggalkan bayangan bahwa masa depan mereka sudah terlanjur rusak. Kenangan itu masih membekas jelas di benak Kim Chang Mo, seorang anak yang dibesarkan dengan kemewahan, yang tak pernah belajar batas, yang akhirnya tumbuh tanpa mampu membedakan benar dan salah. Perlahan, Chang Mo menghela napas. Harus dibesarkan dengan keras. Kalau hidup terlalu berkecukupan, dia akan jadi lemah. Dia harus merasakan hidup seperti orang biasa, baru bisa memimpin dengan benar. Tatapannya mengeras. Kesalahan yang sama, tidak boleh terulang. Tiba-tiba ia berdiri dari kursinya. Sekretaris Song yang berdiri di dekatnya langsung bertanya, Presdir, apa yang harus saya sampaikan kepada pengacara Kim? Chang Mo menjawab tanpa ragu. Sampaikan semua kepadanya. Namun, jangan sampai ada satupun orang luar yang tahu. Ia berjalan mendekati jendela besar, menatap gedung-gedung di bawahnya. Suasana hening sejenak. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata pelan. Kau masih ingat, kan, waktu Jin Tae memukul karyawan hanya karena dia merokok? Kasus yang kita tutupi, dengan satu kotak apel itu. Sekretaris Song menjawab singkat. Saya ingat, Presdir. Chang Mo menutup matanya sejenak. Kalau sekarang orang-orang tahu, bahwa Tae Seok adalah cucu kandungku. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah.
Dia mungkin akan berubah, seperti Jin Tae waktu itu. Ruangan terasa semakin berat. Untuk sekarang, biarkan tetap seperti ini. Sekretaris Song membungkuk. Baik, Presdir. Namun ia ragu sejenak, lalu berkata, menurut saya, akan lebih baik jika Presdir sendiri yang menyampaikannya langsung kepada pengacara Kim. Rasanya kurang pantas jika saya yang menyampaikan hal sebesar ini. Chang Mo berpikir sejenak. Baiklah, lakukan seperti itu. Ia kemudian menoleh, menatap Sekretaris Song dengan serius. Dan sebelum itu, pastikan dulu selisih pajak warisan antara status sebagai cucu sah dalam kartu keluarga dan bukan cucu sah. Tatapannya tajam. Itu sangat penting. Sampaikan pesanku ini. Sekretaris Song mengangguk pelan. Baik, Presdir. Di Departemen Perencanaan Strategis Elsung Group, suasana di dalam ruangan terasa berbeda dari tempat lain. Telepon berdering tanpa henti, suara keyboard berpacu cepat, dan percakapan dalam berbagai bahasa terdengar bersahutan. Di tengah itu, Tae Seok duduk di mejanya, memperhatikan sekeliling. Jadi ini, Departemen Perencanaan Strategis. Semua orang di sini, seperti orang dari dunia yang berbeda. Mereka bicara bahasa asing seperti penutur asli. Ia menelan ludah pelan. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Tiba-tiba, Kim Tae Seok, suara tegas memanggilnya. Tae Seok langsung berdiri dan membungkuk. Selamat pagi, Kepala Departemen. Direktur Kim Yang Hun menatapnya singkat. Untuk sekarang, ikut aku. Kita beri salam dulu ke Direktur Departemen. Baik, beberapa saat kemudian, di depan kantor Direktur Departemen. Saat menunggu, Tae Seok sempat melihat struktur organisasi di dinding. Di bawah Departemen Perencanaan Strategis, ada 7 tim. Aku akan ditempatkan di mana? Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Pintu terbuka dengan keras. Kim Tae Seok, seorang pria masuk dengan aura yang menekan. Dia adalah Yang Hak-so, Direktur TF Restrukturisasi Bisnis, sekaligus Wakil Presiden. Ia menatap Tae Seok dari atas ke bawah. Jadi, kau yang katanya berhasil naik dari bawah. Kepala Departemen menjawab, benar, Direktur. Dari semua pelamar, dia satu-satunya lulusan dalam negeri, dan itu pun lewat sistem kredit bank. Yang Hak-so tersenyum tipis. Menarik, memang, hidup kadang lucu. Lulusan sistem kredit bank bisa sampai ke sini. Tatapannya semakin tajam. Kudengar kau hebat dalam penjualan asuransi dan toko elektronik. Tae Seok menjawab tenang. Semuanya berkat bantuan orang-orang di sekitar saya. Namun Yang Hak-so langsung memotong. Hal seperti itu tidak diperlukan di sini. Karena kita adalah orang-orang yang menciptakan sistem. Ruangan mendadak sunyi. Kau tahu maksudnya? Tae Seok terdiam. Yang Hak-so melanjutkan. Hanya orang-orang cerdas yang boleh berada di sini. Satu orang di departemen ini harus mampu meningkatkan produktivitas 10.000 orang. Ia melangkah mendekat. Kalau sekarang aku kirim kau ke India, atau Jerman, apa yang bisa kau lakukan? Dengan latar belakangmu, apa kau bisa bertahan bahkan 1 bulan? Tae Seok mengepalkan tangannya, tapi tetap menjawab tenang. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Yang Hak-so terdiam sejenak, lalu berbalik hendak pergi. Namun ia berhenti, lalu menoleh lagi. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada yang akan mempercayakan pekerjaan penting kepada karyawan baru. Ia menunjuk papan struktur organisasi. Tapi, bahkan untuk orang sepertimu, masih ada tempat. Tim audit manajemen. Di sana, kita memeriksa anak perusahaan yang bermasalah, lalu memutuskan apakah diperbaiki, atau dibubarkan. Ia menatap Tae Seok tajam. Kalau hanya sampai level itu, kau masih punya kesempatan. Masuk ke tim itu, buktikan bahwa kau layak berada di sini. Dan tunjukkan pada semua orang, bahwa kau bisa naik dari bawah. Ia tersenyum tipis. Bagaimana? Kau sanggup? Tae Seok menunduk. Saya akan berusaha keras. Baik, Yang Hak-so pun pergi begitu saja. Setelah keluar dari ruangan, Tae Seok dipanggil oleh kepala departemen. Ia mengira sikap keras yang ia terima adalah bentuk ketidaksukaan, namun dijelaskan bahwa ucapan direktur yang justru merupakan pujian. Direktur yang dikenal sebagai satu-satunya orang yang benar-benar menyambutnya, bukan dengan kelembutan, melainkan dengan tekanan karena melihat potensi besar dalam dirinya. Kepala departemen kemudian menceritakan latar belakang Direktur Yang, seorang lulusan SMA yang memulai karir dari sales asuransi, mencetak rekor penjualan, dan menunjukkan visi tajam terhadap tren pasar. Kemampuannya menarik perhatian Presiden Direktur hingga akhirnya ia dipindahkan ke Departemen Perencanaan Strategis. Kini, ia menjabat sebagai Direktur TF Restrukturisasi Bisnis, posisi yang berada di atas Departemen Perencanaan Strategis, menegaskan betapa luar biasanya pencapaiannya. Berbeda dengan itu, kepala departemen mengakui dirinya berasal dari keluarga elit dan sempat tidak menyukai Tae Seok, bahkan lebih berharap kandidat lain yang lebih sempurna yang diterima. Menanggapi hal itu, Tae Seok dengan jujur menceritakan latar belakang hidupnya yang penuh keterbatasan, serta tekadnya untuk tidak menyerah pada potensi diri. Ia menyatakan akan membuktikan kemampuannya melalui kerja keras dan hasil nyata. Pengakuan Tae Seok mengingatkan kepala departemen pada masa mudanya sendiri yang penuh kesalahan. Tersentuh oleh ketulusan dan tekad tersebut, sikapnya pun melunak.
Ia akhirnya memberikan dukungan, berjanji akan membantu Tae Seok berkembang, dan menutup percakapan dengan meminta Tae Seok untuk menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian, suasana kembali hening. Tiba-tiba, Kim Tae Seok, dasar brengsek. Seseorang masuk dengan suara keras. Itu adalah Nam Chang-yu, senior dari pusat pelatihan. Ia mendekat sambil tersenyum miring. Akhirnya sampai juga ke sini. Selamat ya, sudah jadi asisten manajer. Biasanya sih, kami tidak menyambut orang baru di Departemen Perencanaan Strategis. Itu sudah aturan, jadi maklumi saja. Ia menyerahkan sebuah berkas ke Tae Seok. Dan kau, waktu di pusat pelatihan, kau pernah pakai pihak luar buat bikin video, kan? Gara-gara itu, kepala pusat kasih kau nilai tambahan. Ia mendekat sedikit. Kau tahu tidak, gara-gara itu nilai promosiku dipotong. Tae Seok langsung menunduk. Iya, senior, maaf. Sebagai gantinya, hari ini saya traktir kopi. Nam Chang-yu langsung merangkul bahunya. Kopi saja cukup. Ia tersenyum lebar. Traktir alkohol yang mahal sekalian. Tae Seok menjawab tanpa ragu. Baik, senior, saya akan traktir alkohol yang mahal. Pada malam hari di warung tenda sederhana, Tae Seok dan Nam Chang-yu minum bersama. Dalam keadaan mabuk, Chang-yu mengungkapkan rasa tersinggung karena untuk pertama kalinya diremehkan oleh kepala pelatihan yang justru memuji hasil kerja Tae Seok. Ia merasa harga dirinya jatuh, sementara Tae Seok hanya diam dan menuangkan minuman, mencoba menjaga suasana. Min Seong kemudian datang dan bergabung, membuat suasana sedikit tegang karena hubungan masa lalu mereka. Pembicaraan beralih ke kondisi perusahaan, khususnya Elsung Department Store yang sedang bermasalah dan kemungkinan bisnis duty free akan jatuh ke tangan JJ Group, yang masih terkait keluarga internal perusahaan. Mereka membahas bagaimana penurunan kinerja Department Store dan meningkatnya belanja online memengaruhi nilai perusahaan. Ketiganya menunjukkan pemahaman mendalam, bukan sekadar sebagai karyawan, tetapi sebagai orang yang terdampak langsung oleh kondisi bisnis tersebut. Percakapan berujung pada kerugian pribadi mereka dari program Aorus Stock, di mana mereka membeli saham perusahaan dan kini mengalami penurunan nilai besar. Dalam suasana pasrah, mereka kembali minum, sementara Tae Seok menyadari bahwa keputusan perusahaan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut kehidupan orang-orang di dalamnya. Pada larut malam itu, langkah Tae Seok terdengar pelan saat ia menaiki tangga di kediaman Presdir. Rumah besar itu sunyi, hanya cahaya lampu temaram yang menerangi lorong. Baru beberapa anak tangga ia lewati, suara berat dari belakang tiba-tiba menghentikannya. Abis ngapain di luar, kok baru balik sekarang? Tubuh Tae Seok langsung menegang. Dalam hatinya ia bergumam panik, aku tidak boleh minum alkohol di depan Presdir. Ia segera berbalik, menuruni satu langkah, lalu membungkuk dalam-dalam. Maaf, Presdir, tadi saya hanya minum sebentar bersama para senior dari Departemen Perencanaan Strategis. Terima kasih karena selalu memperhatikan saya. Kalau perlu, saya bisa segera kemasi barang dan pindah besok. Kim Chang-mo menatapnya sejenak, lalu menjawab singkat, nggak usah. Mulai sekarang kamu tinggal di sini saja, makan dan tidur di sini, dan tiap pagi berangkat kerja bareng aku. Tae Seok terdiam. Dalam hatinya, pikirannya berputar cepat. Berangkat, bersama Presdir. Kenapa? Nggak suka? Tanya Chang-mo tanpa menoleh. Masuk ke perencanaan strategis bikin kamu merasa sudah punya segalanya. Tae Seok segera mengangkat tangannya sedikit, gugup. Bukan begitu, saya akan tinggal di sini, dan setiap pagi saya akan berangkat kerja bersama Anda. Malam itu, di dalam kamarnya, nafasnya panjang. Rasanya nggak nyaman. Ia menatap kosong ke depan. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Presdir. Tiba-tiba, sebuah jendela transparan muncul di hadapannya. Anda telah menyelesaikan tutorial main quest Departemen Perencanaan Strategis. Presdir ingin menguji pengguna yang baru masuk ke departemen tersebut. Lewati ujiannya dan dapatkan pengakuannya. Sistem itu berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat lagi. Siapa tahu pengguna akan mewarisi perusahaan tersebut. Mata Tae Seok langsung membelalak. Apa? Ia duduk tegak dari kasurnya. Kalau aku dapat pengakuan Presdir, aku bisa mewarisi perusahaan ini. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan, kapal pesiar, gedung-gedung tinggi, kehidupan mewah tanpa batas. Namun semakin ia membayangkan, semakin ia merasa semuanya tidak nyata. Keesokan paginya, di parkiran, Tae Seok berdiri rapi dan membungkuk saat Kim Chang-mo datang. Dalam hatinya ia bergumam, aku benar-benar tidak bisa tidur gara-gara itu. Sementara itu, Kim Chang-mo berjalan bersama Sekretaris Song, masih membicarakan urusan perusahaan. Jadi kendali manajemen akhirnya akan berakhir seperti itu. Ya, Presdir, menurut pengacara Kim, pihak JJ hampir menguasai lebih dari setengah saham. Akan sulit mempertahankan kendali atas Elsong Duty Free. Chang-mo mengangguk pelan. Oke, kalau begitu, saat kontrak lisensi merek bulan depan berakhir, naikkan biaya lisensinya 10 kali lipat. Sekretaris Song sedikit terkejut. Kita harus membuat mereka tidak bisa lagi memakai nama Elsong. Saat itu Tae Seok memberi salam, selamat pagi, Presdir. Kim Chang-mo menoleh dan menatapnya.
Gimana rasanya jadi sekretaris pribadiku? Mulai mengerti soal manajemen, Tae Seok menjawab jujur, sejujurnya, masih belum, Presdir. Di dalam mobil, Kim Chang-mo menasihati Tae Seok bahwa kunci menjadi manajer puncak adalah fleksibilitas berpikir, kemampuan cepat menentukan apa yang harus dipertahankan atau dilepas tanpa menyesal. Ia kemudian menegaskan bahwa Tae Seok, yang ditempatkan di tim audit manajemen, harus mengunjungi anak perusahaan, memahami masalah, dan menyusun laporan, kali ini bukan sebagai karyawan biasa melainkan sebagai seorang manajer, sesuai peran Departemen Perencanaan Strategis. Di ruang rapat Departemen Perencanaan Strategis, suasana terasa tegang namun teratur. Asisten Manajer 6, kamu ke Osung Departemen Store Cabang Samcheon. Sebelum bulan depan, analisis penyebab penurunan penjualan dan serahkan laporan. Nam Chang-yu langsung mengangguk. Baik, Pak. Tatapan kepala departemen kemudian beralih ke Tae Seok. Asisten Manajer Kim, Tae Seok, kamu punya waktu 2 bulan. Pergi ke cabang Gilsan, cari tahu penyebab turunnya kinerja penjualan, lalu buat laporan lengkapnya. Tae Seok menunduk hormat. Baik, kepala departemen, itu tugas pertamamu. Kerjakan dengan benar. Tim audit manajemen, tempat Tae Seok ini berada, bukan sekadar tim biasa. Mereka adalah pihak yang masuk ke dalam perusahaan, membongkar masalah, menilai apakah sebuah unit layak diselamatkan, atau justru harus ditutup. Dan penugasan pertama Tae Seok membawanya jauh ke selatan Korea. Gilsan, sebuah kota pelabuhan kecil dengan populasi sekitar 400.000 jiwa. Di sanalah berdiri satu-satunya Osung Department Store, dan di sanalah masalah itu berada. Begitu turun dari kereta cepat, Tae Seok menarik napas panjang. Baru tahun kedua kerja, tapi sudah harus menganalisis manajemen perusahaan. Ada tekanan yang jelas terasa, tapi juga sesuatu yang lain, tantangan yang tak bisa ia hindari. Ia akhirnya tiba di gedung Department Store itu. Dari luar, bangunannya masih terlihat megah. Namun begitu ia melangkah masuk, sepi, terlalu sepi untuk sebuah departemen store. Dalam hatinya, ia langsung menyadari sesuatu tidak beres. Hampir tidak ada pelanggan. Saat ia masih mengamati sekeliling, seseorang mendekatinya. Asisten manajer Kim, Tae Seok. Tae Seok langsung menoleh dan membungkuk sopan. Salam kenal, saya Kim Tae Seok dari tim audit manajemen, Departemen Perencanaan Strategis. Mohon kerjasamanya. Pria itu mengangguk ringan. Saya Baek Geon-wo, Direktur Cabang Gilsan. Saya juga mohon kerjasamanya. Tae Seok sedikit terkejut dalam hati. Seorang direktur, berbicara sesopan ini padaku. Namun ia tetap mengikuti langkah direktur itu berkeliling. Cabang ini dibuka tahun 1996. Sudah beroperasi sekitar 24 tahun, jelas direktur baik. Ia menunjuk denah lantai. Basement lantai 1 untuk makanan. Lantai 1 untuk brand fashion internasional. Lantai 2 untuk kosmetik dan parfum. Tae Seok mengangguk, memperhatikan setiap detail. Namun ada satu hal yang terus mengganggunya. Beberapa bagian toko ditutup dengan sekat. Kosong, seperti ditinggalkan. Ia akhirnya bertanya, Direktur, sepertinya banyak area yang sedang direnovasi. Direktur baik tersenyum tipis, senyum yang terasa lebih seperti kelelahan daripada optimisme. Bukan renovasi. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Penjualan menurun, jadi banyak brand mewah menarik diri. Langkah mereka terus berjalan melewati area kosong itu. Kami sudah mencoba negosiasi, tapi kota Gilsan populasinya terus menurun. Daya beli juga rendah, jadi sulit. Beberapa saat kemudian, di ruang istirahat cabang Gilsan, Tae Seok duduk berhadapan dengan Direktur Baik. Ia menundukkan kepala sedikit dan berkata dengan sopan, Direktur Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Berkat Anda, saya yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi mendapatkan banyak informasi. Direktur Baik tersenyum tipis, senang bisa membantu. Lalu raut wajahnya berubah lebih serius. Ia menatap Tae Seok dan berkata dengan hati-hati, kalau begitu, saya juga ingin bertanya jujur satu hal. Pihak pusat mengirim Anda ke sini, untuk menutup cabang kami, bukan? Tae Seok sedikit terkejut. Menutup, maksudnya menutup cabang. Direktur Baik menghela napas pelan. Meskipun Anda pura-pura tidak tahu, saya mengerti situasinya. Kalau penjualan buruk dan tidak ada prospek, tentu saja cabang akan ditutup. Suaranya melembut, nyaris seperti memohon. Tapi dengan adanya cabang ini, banyak orang bisa tetap bekerja dan beraktivitas. Kalau cabang Gilsan ditutup, banyak orang akan langsung kehilangan mata pencaharian. Ia menunduk sedikit, belum lagi dampaknya ke ekonomi daerah. Jadi, tolong, asisten manajer Kim, sampaikan ke kantor pusat agar cabang ini bisa terus beroperasi. Kata-kata itu tertinggal lama di benak Tae Seok. Malam harinya, di sebuah motel sederhana di kota Gilsan, Tae Seok duduk sendirian di kasurnya, menatap layar laptopnya yang menyala redup. Dalam hatinya ia bergumam, sekarang aku mengerti kenapa Direktur Baik berkata seperti itu, laporan yang aku buat bisa saja membuat orang-orang ini kehilangan pekerjaan. Ia menghela napas panjang, wilayah dengan populasi menurun, daya beli rendah, brand mewah menarik diri, semua datanya mengarah ke satu kesimpulan. Perlahan, ia meraih ponselnya dan menghubungi Nam Chang-yu. Senior, ini Tae Seok.
Apakah Anda sudah meninjau cabang Samcheon hari ini? Di seberang sana, suara Nam Chang Yu terdengar ramai, bercampur suara orang-orang dan gelas beradu. Tentu, aku sudah dari tadi keliling. Kamu lagi ngapain? Minum? Apa? Tidak, saya sedang memikirkan bagaimana menyusun laporan. Hei, sudahlah, potong Nam dengan nada malas. Bikin hilang selera minum saja. Ini siapa sih? Cewek. Ia tertawa kecil, lalu berkata ke orang lain di sekitarnya. Nanti saja kita lanjut. Kemudian ia kembali ke telepon. Oh ya, lagian cabangnya juga kayaknya mau ditutup. Jadi bikin saja laporannya seadanya. Yang penting selesai. Tae Seok terdiam sejenak. Kalau begitu, bagaimana dengan pekerjaan orang-orang di sana? Namun belum sempat mendapat jawaban, sambungan telepon sudah terputus. Terputus. Gumamnya pelan. Ia berdiri, mulai mondar-mandir di kamar sempit itu. Pikirannya berputar tanpa henti. Penarikan brand, populasi menurun, penjualan turun. Seperti kata senior Nam, mungkin aku memang dikirim hanya sebagai formalitas untuk menutup cabang ini. Ia teringat wajah direktur baik yang berbicara dengan bahasa formal penuh kehati-hatian. Dia bahkan sampai seperti itu, hanya untuk mempertahankan cabang ini. Tae Seok menghentikan langkahnya. Tatapannya mengeras. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Apakah Anda ingin menghentikan penutupan Elsung Departemen Store cabang Gilsan? Mata Tae Seok langsung membesar. Tentu saja, dalam hatinya, ia bergumam pelan, sudah lama aku tidak merasa senang melihat jendela status ini. Sementara itu, di kediaman Presiden Elsung Group, Sekretaris Song, ada orang di sebelahmu. Tanyanya. Tidak ada, Presiden. Ada urusan apa? Kim Chang-mo terdiam sejenak sebelum bertanya, Tae Seok belum pulang. Apa Departemen Perencanaan Strategis tidak memperbolehkannya pulang? Sekretaris Song menjawab dengan tenang, asisten manajer Kim Tae Seok saat ini ditugaskan ke Gilsan, Jeolanam. Kemungkinan besar ia akan tinggal di sana selama 2 bulan. Hening sejenak menyelimuti. Kim Chang-mo tampak terkejut. 2 bulan. Jadi selama itu, aku tidak akan bisa melihat cucuku.